Kita lanjut di pembelajaran 3 kelas 5 di halaman 15 ya. Silahkan dibuka buku paketnya. Kita baca. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Ayo membaca. Rumah betang unik uluk palik ya. Rumah betang uluk palik. Nah, seperti ini rumahnya ya. Seperti ini. Silakan kalian baca ini ya, biar tahu nanti di mana letaknya rumah betang uluk palin. Jadi nanti kalian bisa tahu ya, rumahnya modelnya seperti itu ya. Setelah kalian sudah membaca, kita langsung lanjut di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya masih terkait dengan bacaan tadi ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Kan seperti itu ya. Nah, ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama teman-teman kelompokmu. Nomor 1, ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks rumah betang uluk palin. Apa keunikan rumah betang? Apa keunikan rumah adat di daerahmu? Nah, di sini saya tidak minta kalian membuat berapa kelompok. Silahkan ya, membuat kelompok sendiri, tidak saya tunjuk. Nah, setelah kalian mempunyai kelompok, sekalian kalian mempersiapkan kertas kosong. Ya. Oke. Silahkan dipersiapkan kertas kosongnya, dikasih nama kelompok dan nama anggotanya. Oke. Setelah itu mari kita bahas yang nomor 1 dulu ini ya. Nih. Ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks rumah betang uluk palin. Tadi kan kalian sudah membaca ya. Nah, cerita singkatnya seperti ini. Rumah betang, rumah panjang, uluk paling adalah rumah adat suku Dayak yang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang uluk palin ini mempunyai ukuran panjang 268 meter dengan ketinggian 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Rumah betang uluk palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang berdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Taman Baleh Palin
pada tahun 1800-an. Namun, pada tanggal 15 September 2014, malam rumah Betang Uluk paling terbakar dan tidak ada yang tersisa dari rumah Betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Nah, cerita singkatnya seperti itu ya. Oke. Nomor 2. Apa keunikan rumah Betang? Yang pertama, dibangun tinggi dari permukaan tanah, berukuran panjang 268 meter, tinggi kurang lebih 5-6 meter, untuk menghindari musuh binatang buas atau banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki 53 milik rumah, dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Itu keunikannya yang kedua. Yang ketiga, bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. Nomor 4, 3 kali perpindahan lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungainya Bau akibat erosi. Nomor 5, keunikan nomor 5 ya, dapat ditemui di pinggir sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Seperti itu ya. Oke. Next, kita lanjut yang nomor 3 ya. Nomor 3. Ini. Apa keunikan rumah adat di daerahmu? Ayo, keunikan rumah adat di rumah kalian itu apa? Yang pertama, bentuk atap rumah joglo terdiri dari 2 bidang, segitiga serta trapesium. Ya. Nomor 2, atap rumah joglo dibedakan menjadi 2, yaitu atap rumah joglo lambang sari dan lambang gantung. Nomor 3, rumah joglo memiliki 2 bagian utama, yaitu pendopo sebagai tempat menerima tamu dan rumah bagian dalam. Tahu ya rumah-rumah joglo? Tuh yang katanya orang, oh ini rumah joglo, adat kita, seperti itu ya. Oke, lanjut. Masih ini ya, masih keunikan rumah adat kita ya. Tiang pada rumah joglo umumnya berjumlah 16. Tiang menyangga atap utama disebut soko guru. Tiang penyangga bagian luar disebut soko rowo. Tiang-tiang menyangga atap bagian paling luar setelah soko rowo disebut soko emper. Emper. Rumahmu ada empernya kan gitu ya kan? Oke. Masyarakat biasa umumnya membangun rumah joglo dengan gaya joglo limasan, joglo sinom, joglo jombangan, joglo pangrawit. Seperti itu ya. Jadi keunikan tentang rumah adat kita sudah tahu, terus cerita singkat dari peristiwa teks rumah Betang Uluk
Palin juga sudah tahu keunikannya. Dan kita lanjut di halaman berikutnya, yaitu di halaman 18. Ayo membaca. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Nah, ini sangat banyak ya. Keragaman budaya bangsa di Indonesia atau di wilayah Indonesia itu banyak sekali. Kalian itu bisa membacanya sendiri seperti itu ya. Silahkan dibaca sendiri kalian. Oke. Nah, seperti ini masih banyak sekali ya. Dan banyak kesenian-kesenian dari asal daerah masing-masing. Ya, seperti itu. Kalian bisa membacanya sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ayo bermain peran. Kamu telah mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Keberagaman itu tentu diperlukan sikap toleransi di antara masyarakat Indonesia. Sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam keragaman budaya masyarakat Indonesia? Buatlah naskah drama pendek tentang sikap toleransi, lalu mainkan naskah drama tersebut. Naskah drama pendek tentang sikap toleransi. Yo, kita membuat naskahnya. Kita buat pendek saja ya. Seumpamanya di sini saya ya. Di sebuah pagi di halaman sebuah rumah, Denny nampak sedang menunggu Iqbal. Denny, lama sekali dia datang. Iqbal, hai Denny, apa kamu sudah lama menunggu? Denny menjawab, iya sudah sekitar 35 menit. Iqbal pun menyaut, maaf ya, aku harus membantu ibuku dulu. Seperti itu. Kita buat pendek ya, seperti itu, oke? Oke. Nah, naskahnya seperti itu saja, pendek ya. Oke. Oke, setelah itu langsung kita lanjut. Nah, tugas. Kerjakan tugas ini bersama kelompokmu. Setiap kelompok berdiri atas 4 atau 5 siswa. Tuliskan daftar kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerahmu yang sesuai artinya. Tuliskan paling sedikit 25 kata. Yang nomor 2, identifikasi nama dan keunikan pakaian adat dari daerahmu. 3, tuliskan judul lagu-lagu daerah di Indonesia. Nah, ini nanti kita tidak full ya, ini tidak full 25 ya. Nanti saya ambil 10 atau 15 gitu ya. Ini juga, nomor 2 juga, nomor 3 juga. Ya, oke. Nanti kalian bisa mencari sendiri. Nah, sebelum mengerjakan ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah selalu mendukung Arik Channel. Tanpa kalian, Arik Channel bukan siapa-siapa. Oke, mari kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Nomor 1 ini kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita. Yang pertama,
belum. Belum itu bahasa Indonesia ya. Terus artinya itu dereng. Oke. Mengerti, ngertos. Karena, amargi. Ya. Makan, dahar. Betul, leres. Dengan, dengar, ya, dengar. Mireng. Besar, ageng. Suka, remen. Banyak, kathah. Duduk, lenggah. Punya kagungan. Membeli tumbas. Mau, kerso. Jangan, ampun. Jauh, tebih. Pergi, tindak. Dekat, celak. Datang, rawuh. Minum, ngunjuk. Berbicara, ngendika. Ada, wonten. Sama, sami. Sedikit, sakedik. Lihat, mirsani. Bisa, saged. Nah, seperti itu ya. Ini tadi daftar kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita ya, atau daerahmu. Seperti itu. Artinya bahasa Indonesia tadi dijadikan bahasa sehari-hari di daerah kita. Kalau bahasa Indonesianya bisa kan, kalau di bahasa Indonesia kan bisa, tapi kalau di bahasa kita saged, iso. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Nomor 2, identitasi nama dan keunikan pakaian adat dari daerahmu. Yang pertama itu Jawa jangkep ya, Jawi jangkep. Jawi jangkep itu yang dipakai pria terdiri dari baju beskap dengan motif bunga. Pakaian bawah berupa jarik yang dililitkan di pinggang dan diikat dengan sragen dan sabuk bangkon selop serta akerisi tambahan seperti keris. Kayak orang-orang kerajaan-kerajaan itu loh ya pakaiannya. Oke, pakaian adat wanita dilengkapi dengan sanggul dan konde. Seperti itu. Bagian wanita memiliki tambahan tata rias yang unik pada wajahnya, terutama bagian dahi. Nah, seperti itu. Itu aja ya. Kalau nanti dibahas semua itu, banyak sekali ya. Sementara itu saja. Oke. Nah. Terus ini ya, tuliskan judul lagu daerah di Indonesia. Ya, ini judul lagu ini banyak sekali ya. Kita ambil sedikit saja ya. Umpamanya kita ada di Jawa Timur ya. Jawa Timur itu ada cublik-cublik suweng. Rek ayo rek. Tanduk manjing. Gaik bintang. Kembang malati. Kerabon sope. Seperti itu. Kalau di Jawa, di DKI ya, Yogyakarta, pitik tukung, suwe ora jamu, TKT dipanah, walang kekek, getuk kupu kui. Nah, seperti itu. Banyak. Nanti kalian juga bisa mencarinya itu ya. Oke. Oke, next kita lanjut.
Ayo membaca jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Seperti ini ya. Ini kebun teh. Ya, kebun teh. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Seperti itu. Ini ulat, ini ikan ya. Dan masih banyak lagi usaha-usaha. Nih ada usaha juga. Nah, di sini langsung kita menginjak, ayo mengamati. Amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Lakukan bersama kelompokmu. Buatlah laporan dengan contoh berikut. Nah, kalian nanti silakan buat seperti ini ya, kotaan seperti ini ya. Ada nomor, jenis usaha, sumber daya alam yang digunakan, hasil usaha, manfaat. Seperti itu ya. Nah, yang pertama jenis usaha. Sini ya, kebun sayur. Oke, kebun sayur. Sumber alam yang digunakan. Sini ya. Tanah pekarangan. Hasil usaha bisa bayam, tomat, kacang, dan lain-lain. Manfaatnya bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Oke, paham? Oke, yang bawahnya ini ternak ayam. Ini ya, tanah pekarangan dan hewan yang diperlukan. Sumber daya alamnya tanah pekarangan dan hewan. Hasil usaha daging dan telur. Ya, manfaat kebutuhan protein terpenuhi. Seperti itu. Yang ini nomor 4. Pengrajin tempe. Yang ini adalah tumbuhan. Hasilnya tempe. Kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Yang ini yang terakhir. Tambak udang. Sumber dayanya tepi laut dan hewan. Sini udang. Ini manfaatnya kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Seperti itu. Nah, jadi pembelajaran dari Arik Channel di tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 5 sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Terima kasih.